Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang indahnya beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita dipermudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Nah, kita akan belajar tentang pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti hukum Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah. Secara istilah, sebuah hukum, ketetapan, dan kehendak yang berasal dari Allah sejak zaman ajali. Sedangkan qadar secara bahasa yakni sebuah penentuan kepastian dari Allah. Secara istilah, sebuah penentuan yang pasti yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Mengapa ini kita bahas? Karena sesungguhnya manusia itu semua yang mengenai hal kehidupan dunia maupun akhirat itu ditetapkan oleh Allah. Nah, kita akan mempelajarinya. Maka itu kita akan mempelajari qada dan qadar. Nah, apa perbedaan antara qada dan qadar? Nah, kalau qada itu sesuatu yang sudah ditetapkan sejak lahir. Contohnya dia lahir itu laki-laki atau perempuan, jodohnya siapa, rezekinya seberapa, matinya kapan. Nah, sedangkan qadar dia memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi qadar ini masih bisa diupayakan dengan doa dan ikhtiar. Contohnya, si Fulan nilai IPA-nya jelek, terus dia berusaha lebih rajin lagi untuk belajar dan juga berdoa. Kemudian dia menjadi juara. Yang awalnya nilainya jelek dan kemudian menjadi sang juara, itu dikarenakan dia berusaha dan berdoa. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut takdir. Dan apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Bagaimana perbedaannya saja? Nah, perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq yakni takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar yakni berarti dengan usaha atau kerja keras setiap masing-masing diri. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Contohnya, seseorang yang miskin bisa menjadi kaya asal berikhtiar dan bertawakal. Begitu juga dengan anak-anak. Jika anak-anak ingin mendapat awalnya nilai akidah akhlak nilainya 6, dan anak itu berusaha rajin belajar, akhirnya mendapat nilai 9. Untuk takdir mubram yakni takdir yang tidak dapat diubah seperti sebuah ketetapan yang sudah ditulis oleh tinta permanen. Nah, contohnya itu seperti kematian dan jodoh. Itu sudah tertulis dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tidak bisa mengubah kapan kita ingin mati. Mau kita bersembunyi dimanapun, mau kita lari sampai manapun, kita tidak bisa melarikan diri dari namanya kematian. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu mendorong semangat berusaha. Seseorang yang semangat berusaha seperti pelajar selalu tekun belajar, seorang bekerja keras dan sejenisnya, Allah akan memberikan hasil yang maksimal seperti menjadi pandai, kaya, dan sukses, karena sesungguhnya manusia sendiri yang akan merubah nasibnya. Yang kedua yaitu mendorong manusia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan segala sesuatu terhadap makhluknya adalah yang terbaik untuknya. Karena itu manusia harus ikhlas dan ridho atas pemberian Allah. Yang ketiga yaitu mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah. Dengan bersyukur atas pemberian Allah, Allah akan memberikan kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap kufur atas pemberian Allah membuat Allah murka. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita miliki sekarang dan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Selebihnya dibaca-baca ya bukunya anak-anak.
Mungkin sampai di sini. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.